Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Lamar, NIM 1054211045919 dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Tabe Bu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis saham yaitu PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF. Baiklah. Nah, di sini ada pun topik pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama terkait company atau perusahaan, yang kedua terkait produk, dan yang ketiga terkait analisisnya. Nah, yang pertama our company profile. Nah, di sini ada pun profil perusahaan yakni KLBF ini berdiri sejak tahun 1966. Kalbe Farma ini berkembang dari awalnya yang sederhana, dimulai dari garasi, menjadi perusahaan farmasi yang terdepan di Indonesia, bahkan tembus pada pasar internasional. Nah, di sini pada KLBF memiliki beberapa divisi, ada divisi obat resep, divisi produk kesehatan, divisi nutrisi, serta divisi distribusi dan logistik. Adapun visi dan misinya, yakni visi menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan manajemen yang prima. Adapun misi untuk mewujudkan visi tersebut yakni meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam proses perjalanan dari KLBF ini, semua dari sumber daya manusianya memiliki nilai-nilai atau prinsip yang dipegang kuat. Nah, apa itu? Yakni Pancasrada Kalbe yang terdiri dari prinsip-prinsip. Yang pertama, saling percaya adalah perekat di antara kami. Jadi, dari semua sumber daya manusia yang ada di KLBF, semuanya menanamkan rasa saling percaya agar tanggung jawabnya dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, kesadaran penuh adalah dasar setiap tindakan kami. Jadi semuanya sadar akan tanggung jawabnya sehingga menjalankan tanggung jawab itu dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga, inovasi adalah kunci keberhasilan kami. Nah, pada setiap karyawan dari KLBF ini, inovasi adalah kunci keberhasilannya hingga bertahan pada zaman saat ini, di era disrupsi. Yang keempat, bertekad untuk menjadi yang terbaik. Jadi, KLBF ini sangat mempunyai tekad yang kuat untuk bisa selalu memberikan yang terbaik di tengah padatnya era kompetitif saat ini. Dan yang terakhir, saling keterkaitan adalah panduan hidup kami. Jadi bagaimana caranya dari KLBF ini menciptakan suasana yang solid di antara para karyawannya sehingga semuanya dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan semaksimal mungkin. Next, adapun our produknya dari KLBF ini, di sini kita lihat ada produk kesehatan, ada produk nutrisi, dan ada produk obat dan resep. Nah, inilah produk-produk yang dikeluarkan oleh Kalbe Farma yang hingga saat ini masih beredar di pasaran, bahkan menembus di pasaran internasional. Nah, selanjutnya berdasarkan analisisnya terkait saham KLBF. Nah, di sini kita akan melihat analisis dari current ratio, DER, ROA, ROE, dan NPM. Nah, apa sih itu? Nah, current ratio ini adalah kita untuk melihat kelancaran sebuah perusahaan. Oleh karena itu, bagusnya setiap perusahaan mengalami peningkatan pada current ratio. Nah, di sini kita lihat bahwa current ratio-nya dalam hitungan persen dari Desember 2014 ini selalu mengalami peningkatan ke tahun 2015, 16, 17, tapi terdapat penurunan pada tahun 2018. Ini dia untuk current ratio-nya. Selanjutnya untuk DR atau debt to equity ratio yang merupakan utang per modal yang dimiliki perusahaan sehingga lebih baik perusahaan memiliki DR kurang dari 1%. Nah, di sini kita lihat untuk DR-nya dari tahun ke tahun sampai tahun 2018 dan ini kurang dari 1% ya. Selanjutnya ROA. Nah, ini ROA-nya itu ketika kita bagaimana perusahaan mengolah aset untuk dapat keuntungan. Nah, di sini
dari tahun ke tahun kita melihat dari tahun 2014 17,05, ada penurunan tahun 2015, kemudian ada peningkatan lagi namun ada penurunan, dan tahun 2018 ada penurunan. Nah, untuk ROE-nya sendiri ini bagaimana perusahaan mengolah modal untuk mendapatkan untung. Nah, di sini kita melihat bahwa juga perusahaan KLBF ini mengolah dengan baik, namun terdapat penurunan dari tahun ke tahun dalam pengolahannya. Nah, yang terakhir itu NPM atau rata-rata pendapatan perusahaan. Nah, di sini untuk rata-ratanya juga terjadi penurunan dan peningkatan sangat fluktuatif sekali. Dan yang terakhir pada September 2018 itu jatuh pada angka 11,70%. Baik, selanjutnya untuk PR dan PBV. Nah, di sini PR merupakan price earning ratio yang merupakan menunjukkan harga saham mahal atau murah, dan PBV di sini merupakan rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan, di mana jika PBV-nya kurang dari 1 atau tidak minus, maka PB-nya termasuk bagus. Nah, kita lihat di sini PR-nya ini menunjukkan harga saham mahal atau murah. Jadi angkanya sangat fluktuatif sekali. Pada 2017 sempat mengalami kenaikan yang sangat pesat, namun turun 18 dan kembali naik lagi tahun Januari 2019. Kita lihat di sini PBV-nya. Nah, di sini PBV-nya harga saham rasio dari nilai buku perusahaan. Nah, PBV-nya ini lebih dari 1 ya. Jadi ini PBV-nya tidak termasuk bagus ya. Tapi di sini tidak minus. Berarti ini PBV-nya sangat fluktuatif juga dan sangat beragam sekali. Berarti ini PBV pada KLBF tidak terlalu baik karena tidak kurang dari 1. Selanjutnya untuk dividen, jadi pada KLBF ini juga sangat rutin sekali membagi hasil keuntungan perusahaannya dari tahun 91 sampai 2018 ya, bulan Juni. Jadi dividen ini kita untuk melihat data dari DPR maupun DPS, jadi semakin sering perusahaan tersebut membagikan dividennya atau keuntungannya, maka perusahaan itu semakin bagus juga kepada seluruh aset pemegang sahamnya. Baik, itulah tadi pemaparan singkat terkait analisis saham Kalbe Farma Tbk. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.